Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah Perti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ujian yang seringkali dihadapi oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau orang yang membiasakan qiyamul lail di bulan Ramadan adalah seringkali dia menganggap bahwa jumlah atau durasi ibadah yang banyak itu lebih baik dari sebagian mereka yang durasi ibadahnya sedikit. Seringkali orang yang melakukan sholat jamaah tarawih 20 rakaat itu merasa diri lebih baik dari mereka yang melakukannya 11 rakaat. Atau seringkali ada orang yang dia beribadah lebih banyak di bulan Ramadan, ketika melihat saudaranya sesama muslim yang seakan-akan malas beribadah di bulan Ramadan, memandangnya dengan pandangan yang sinis atau pandangan yang merendahkan. Bagaimana mungkin Ramadan yang hanya 30 hari ini kalian sia-siakan? Seolah-olah dia menganggap bahwa dialah orang yang paling sempurna dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Apakah sifat seperti ini atau sikap seperti ini dibenarkan dalam agama kita? Nah, ternyata kalau kita lihat lebih dalam, kita kaji secara mendalam, sikap seperti ini itu bisa saja mengantarkan pelakunya melakukan sebuah hal atau sebuah sikap yang justru dilarang oleh agama, yaitu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih soleh dari orang lain. Kalau kita lihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW, karakter manusia atau karakter sahabat yang seperti ini dulu juga pernah dikisahkan. Jadi dalam sebuah riwayat sahih, dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, itu diceritakan suatu kali ada 3 orang rombongan datang ke rumah istri Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada para istri Rasulullah terkait dengan ibadah yang dilakukan Rasulullah di rumah. Mereka penasaran bagaimana seorang Rasulullah melakukan ibadah di rumah atau dalam kesehariannya. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari para istri Rasulullah, mereka taqalluha. Mereka menganggap bahwa ibadah Rasulullah itu masih sedikit, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kami kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah seorang utusan Allah. Dosanya, baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang jika ada, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mereka sampaikan dalam riwayat tersebut. Nah, sehingga salah satu di antara mereka yang bertiga ini akhirnya berazam untuk berpuasa sepanjang masa. Sa'asumu ad-dahra. Ya, kemudian yang kedua, ada yang bercita-cita untuk sholat sepanjang malam. Dia tidak akan tidur sepanjang malam seumur hayatnya, seumur hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada yang bercita-cita untuk tidak menikah, hanya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengetahui sikap dari ketiga sahabat ini, lantas Rasulullah memanggilnya. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah wahai para sahabatku, ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Saya ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah jika dibandingkan dengan kalian semua. Tapi saya usolli wa arqud. Tapi saya setiap hari itu melakukan salat malam, kemudian saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa, tapi sekali-kali saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian Rasulullah mengakhiri ucapan beliau dengan ungkapan, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Nah, dari riwayat itu dapat kita ambil pelajaran bahwa ternyata beribadah yang didorong oleh hawa nafsu atau ibadah yang didorong oleh nafsiyah ingin
ya, ibadah itu dilakukan sebanyak mungkin tapi didasari oleh hawa nafsu, itu ternyata bukan sikap yang ideal dalam agama kita. Rasulullah SAW di sana membantah bagaimana beliau mematikan ego dari para sahabat yang ingin memastikan dirinya mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, beribadah itu harus ridha sesuai dengan ketentuan Allah. Beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Beribadah tidak boleh dengan ego pribadi. Beribadah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan sebuah riwayat lain yang terdapat dalam Sahih Muslim yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, di mana sahabat Jabir pernah menceritakan sebuah kisah di mana seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul halala wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Jadi seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapat engkau, wahai Rasulullah? Seandainya saya melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, mengikuti aturan engkau, mengikuti aturan Allah, kemudian saya puasa di bulan Ramadan, saya halalkan apa yang Allah halalkan, saya haramkan apa yang Allah haramkan, apakah dengan itu saya bisa masuk surga?" Lantas Rasulullah menjawab, "Na'am, benar, kamu akan bisa masuk surga dengan itu." Nah, kenapa dalam hadis ini Rasulullah seakan-akan menghargai sikap dari sahabat yang mencukupkan ibadah dengan sesuatu yang fardu saja? Kenapa seolah-olah sahabat yang kedua ini itu tidak mendapat kritikan dari Rasulullah sebagaimana dalam riwayat yang pertama tadi? Ternyata kalau kita tilik secara mendalam, sahabat yang kedua ini beramal mengutamakan keridhaan dia terhadap apa yang diperintahkan Allah. Dia beramal bukan dengan hawa nafsu. Dia beramal bukan dengan ego diri. Dia beramal murni untuk mematuhi perintah Allah dan juga mematuhi perintah Rasulullah SAW. Nah, karena inilah maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, orang yang beribadah tanpa memasukkan sisi-sisi nafsiyah ke dalam jiwanya, ke dalam kalbunya, maka dialah orang yang berhasil dalam bab ini." Nah, oleh sebab itu, ketika masih ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia sholat tarawih 23 rakaat setiap malam misalnya, tapi dia masih menganggap amalan dialah yang lebih baik, amalan dialah yang paling sempurna, dan dia menganggap enteng orang yang beribadah di bawah itu, maka pahamilah bahwa puasa Anda ketika itu sudah tidak berbuah. Puasa Anda ketika itu belum menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah murni karena ridha kepadanya dan karena mengharapkan keridhaan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menjadi lebih baik dan menjadikan puasa kita dan qiyamul lail yang kita lakukan pada puasa kali ini diridhoinya dan juga membuahkan rasa cinta Allah kepada kita dan kita juga cinta kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.